kemacetan di Jakarta, khususnya di Tangerang. Jadi dalam pikiran aku tuh gini, dia marahin aku. Jadi aku tuh dimarahin, katanya kalau penerbangan ke Bangka itu udah flight, bukan flight, maksudnya counternya tuh udah close. Dari tadi saya panggilin kamu kemana, kata itu. Terus aku bela diri dong, aku bilang, lah saya tanya loh sama petugas yang di belakang, katanya disuruh tunggu karena bapak bakalan manggilin, tapi saya nggak ada dengar bapak manggilin gitu. Terjadilah perdebatan di antara kami dengan waktu yang terus berjalan gitu. Dan ternyata bukan aku aja yang tidak mendengar bapak ini memanggil penumpang untuk ke Bangka. Ada sepasang suami istri juga yang ternyata menyadari kalau mereka juga ketinggalan karena bapak ini tidak ada pemanggilan untuk penumpang. Jadi bapak suami istri ini sudah sudah tua ke depan bareng aku, terus kita bilang terus ini gimana segala macam gitu kan. Terus sampai akhirnya si bapak bilang gini, oke, barang kamu saya masukkan, tapi kalau misalkan nanti kamu nggak bisa ngejar pesawat ke gate yang jauh sana, terus kamu ketinggalan, barang kamu sampai di Bangka, kamu ketinggalan di sini kan gitu kan. Terus aku bilang gak apa-apa gitu kan, karena kan aku yakin gitu kan, kondisi aku juga prima untuk lari ngejar itu gitu kan. Karena memang sih tidak terlalu yakin, tapi apa salahnya sih berusaha gitu. Karena yang jadi penghalang gerak itu kan sebenarnya kan barang-barang yang banyak ini gitu. Jadi ya udah masukin gitu kan, masukin. Terus pas begitu aku masukin ke alatnya itu untuk ditimbang, lah petugas yang bagian menimbang itu bilang, oh ini nggak bisa masuk lagi, kamu harus beli tiket baru. Tiket baru, saudara-saudara. Oh no. Aku langsung panik, langsung buyar, langsung gimana gitu. Aku bilang gini, lah saya kan udah check in online gitu, kan tinggal barang saya yang belum masuk, kenapa nggak bisa gitu kan. Ya namanya penumpang ya kan nggak mau rugi, apalagi disuruh beli tiket baru kan. Jadi berusaha untuk menegosiasi begitu. Jadi itu juga yang saya lakukan, bernegosiasi dengan petugas gitu. Jadi dia bilang, petugas yang tinggi besar itu memang agak songong memang. Terus dia bilang gini, ini pesawatnya udah terbang, kamu ketinggalan. 5 menit sebelumnya dia bilang kalau silahkan masukin barang-barang kamu. Sekarang dia bilang pesawatnya sudah terbang. Gila nggak tuh? Jadi udah heboh, ibu tuh juga udah nggak ngerti harus berbuat apa gitu. Dengan kesel aku bilang begini, lain kali kalian panggil penumpang itu pakai mikrofon. Dengan sejumlah manusia di sini nggak akan dengar kalau cuma suara bapak yang manggil, gue bilang begitu. Dia cuman mentarang gini, lihat sekitar tanpa mempedulikan aku yang ngomong gitu. Jadi aku ambil lagi tuh barang aku dengan keselnya, sambil aku tendanglah kartonku. Aku tendang kartonku menuju troliku gitu kan. Aku tuh udah kesel, aku udah capek gitu kan. Aku angkut lagi ke atas, ya udah aku dorong aja gitu troliku karena aku kesel gitu. Padahal boarding itu kan 9.20, itu pesawat belum terbang, tapi dia nggak ngasih aku masuk dengan alasan pesawatnya sudah terbang, padahal itu belum 9.20. Gila nggak tuh kan, aku kesel. Terus aku coba tarik nafas gitu. Terus aku datengin lah counternya untuk menanyakan perihal tiket aku. Terus aku datengin lah nih, Mbak, tolong dong cekkan tiket saya, begini saya ceritakan gitu kan. Aku ceritakan, terus mbaknya bilang, aduh mbak, nggak bisa lagi, mbak harus beli tiket baru, bla 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 gitu kan. Jadi kayak aku tuh udah kesel, pengen marah, tapi gimana gitu kan. Aku sendiri pengen nangis, tapi gak mungkin juga aku nangis di bandara, dikirain aku anak hilang gitu. Jadi dia bilang, mbak harus beli tiket baru.
Ya udah deh, aku lemes, aku dorong lagi barangku ke kursi-kursi tunggu gitu. Aku melamun gitu sebentar, kayak gimana ya, kayak kehilangan gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan tiket dari Jakarta ke Bangka itu normalnya itu sekitar 400 ribuan, tapi entah kenapa saat itu waktu aku beli dibelikan tiket sama kakakku itu sekitar 700 ribuan gitu. Jadi kakakku juga heran tuh kenapa tiketnya mahal sekali gitu. Jadi terus aku tanya nih, tiket yang untuk berangkat hari ini ada tidak gitu. Terus si mbaknya bilang, nggak ada mbak, tiket hari ini semuanya habis, kalau mau besok. Aku langsung besok gitu. Aduh, nih gimana, pikir gitu kan. Ya udah, aku tinggalin tuh, terus aku telepon kakakku, aku kasih tahu kabar kalau aku ketinggalan pesawat, segala macam, dengan segala macam problemku gitu. Jadi itulah akhirnya aku putuskan untuk bukan aku sok kaya, bukan juga aku niatnya mau buang-buang uang. Akhirnya aku beli tiket lagi untuk penerbangan besok jam 6 pagi. Aku rasanya mau nangis, dan itu tiketnya itu harganya 800 ribu gitu. Aku kan tidak bekerja ya. Aku kan tidak bekerja, sudahlah aku membuang uang 700 ribu, terus aku harus beli tiket baru seharga 800 ribu, dan itu pun besok pagi berangkatnya gitu. Rasanya tuh aku mau nangis gimana, tapi ya sudahlah. Jadi gitu guys, pengalaman aku waktu ketinggalan pesawat. Segi aku sebagai customer yang dapat pelayanan seperti itu, aku rasa itu sangat tidak adil. Dan sebenarnya aku tuh masih bisa ditolong gitu, tapi petugasnya sungguh mengesalkan dan tidak bisa diajak kerjasama. Jadi ya seperti itu, akhirnya aku harus membuang-buang uang gitu kan untuk sebuah tiket pesawat. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan dari segi maskapainya sendiri, apakah aku memang memang terlambat atau apa, atau memang aku tuh tidak lagi bisa dibantu untuk masuk ke pesawat atau gimana. Aku tuh nggak paham, nggak ngerti. Karena setahu aku itu belum 9.20 tapi katanya pesawatnya sudah berangkat. Jadi itulah yang sangat membuat aku kecewa kepada maskapai yang satu itu. Oke, sekian cerita-cerita hari ini, curcol-curcol kecil gitu mengenai pengalaman aku. Jadi aku harap kepada teman-teman bisa mengambil pelajaran atau hal positif aja deh dari cerita aku ini gitu. Jadi intinya jangan bangun kesiangan, jangan telat datang ke bandara kalau nggak ketinggalan kayak aku. Jadi sampai berjumpa di cerita aku berikutnya. Bye bye.